makanan minuman yang ada, tapi dari setiap benih firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan diurapi. Setiap firman Tuhan itu keluar dan akan terus mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, memampukan kami, menguatkan kami di dalamnya. Terpujilah namamu Bapa. Kami siapkan semuanya untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dan siapkan terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam pertemuan kita pada hari ini, Minggu. Saya percaya di hari Minggu ini semua saudara diberkati. Sebelum saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami percaya hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Pada hari ini Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir, memberkati semua pemirsa di rumah-rumah mereka, dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, biarlah mereka boleh mengalami kelegaan daripada-Mu. Mereka yang terikat, mereka juga dilepaskan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Namamu ditinggikan, Namamu diagungkan, dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali saya boleh memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang menerima kebenaran sesuai dengan iman. Saya percaya menerima kebenaran sesuai dengan iman dimulai dari seperti apa. Ada satu figur yang hari ini saya akan coba bagikan buat saudara dan saya. Bagaimana figur ini bisa memberkati setiap kita anak-anak Tuhan dalam kita menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi di tengah COVID-19 ini. Saya percaya ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa tetap bertahan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan lihat setiap janji dan berkat Tuhan akan dinyatakan buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita buka dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Firman Tuhan pada hari ini bicara tentang cerita bagaimana Nuh. Saudara, Nuh dia orang yang spesial di mata Tuhan. Kalau kita lihat, kita baca di ayat yang ke-7 ini, karena iman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum pernah kelihatan dengan taat. Saudara, Nuh adalah seorang pribadi yang taat. Di tengah situasi dunia saat Nuh ada itu belum ada kekristenan, belum hadir, tidak ada Alkitab dan tidak ada gereja. Tetapi Nuh coba membuat percayanya sepenuh kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak mudah, saudaraku. Saya percaya kekristenan belum ada, Yesus pun tidak ada saat itu. Tapi Nuh dengan taat, dia percaya kepada Allah. Hari-hari ini dalam situasi seperti saat ini, saya rindu saudara dan saya harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Mempercayai dengan ketaatan. Saudara, ketika Nuh diperintah Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Firman Tuhan berkata, di zaman itu, orang pesta, bermabuk-mabuk, pesta pora, mengawinkan, hidup benar-benar dalam kedagingan. Tetapi saat itu, Nuh hidup dalam ketaatan. Dalam situasi seperti itu, Nuh hidup dalam ketaatan. Saudara, hari-hari ini saya percaya untuk mempercayai firman tidak mudah. Di tengah situasi yang saat ini terjadi, iman Kristen kita sedang diuji. Bagaimana kepercayaan kita dengan Tuhan? Bagaimana keyakinan kita dengan Tuhan? Tapi firman Tuhan pada hari ini berkata, Nuh dengan taat. Saudara,
taatnya Nuh bukan sebulan 2 bulan, tapi Nuh buat Bahtera itu bertahun-tahun. Mungkin orang ketawain Nuh, mungkin juga orang bilang, aneh, bikinnya di atas gunung. Tapi saya mau bilang, lakukan sesuatu yang engkau dapat dari Tuhan. Lakukan dengan percaya. Ketika ada ketaatan, di situ ada kuasa Tuhan. Yang pertama yang saya mau bagikan pada hari ini, saudara dan saya harus mengerti benar bahwa Nuh hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Hidup taat itu mutlak. Di tengah situasi yang sepertinya tidak mungkin untuk kita lewati. Tapi kalau Tuhan yang suruh kita, kalau Tuhan yang perintahkan kita, mari kita lakukan. Ingat, proses Nuh membuat Bahtera bukan 1-2 tahun. Dan dunia saat itu benar-benar Tuhan habiskan penduduk bumi. Tinggal Nuh dan keluarganya. Coba saya mau buka sama-sama, kita buka dari Kejadian 6. Saya rindu semua saudara sama-sama kita buka dari Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Dahsyat ya saudara ya. Nuh mendapat kasih karunia. Di dalam ketaatan Nuh dengan Tuhan, di tengah situasi yang saat itu manusia sibuk dengan kebutuhan kehidupannya, situasi kehidupannya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia Tuhan? Karena Nuh hidup dalam ketaatan. Hari-hari ini saya rindu setiap saudara dan saya, mari kita hidup dalam ketaatan. Saudara dan saya harus hidup dalam ketaatan. Yang kedua yang saya mau bagikan pada hari ini, di hari ini saya mau bagikan di ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hari-hari ini berapa banyak kita bilang kita orang Kristen, kita bilang kita orang percaya. Saudara, kalau saudara dan saya bukan anti dengan yang namanya berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya hanya mengejar berkat Tuhan, saudara mengalami kesalahan. Tetapi yang saudara dan saya harus kejar, bergaul karib dengan Tuhan. Karena di balik saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, apa yang dia mendapatkan? Nuh bisa mendapat visi Tuhan untuk membangun Bahtera. Pertama, Nuh mendapat visi Tuhan. Nggak gampang saudara untuk mendapatkan visi. Di zaman Nuh, orang sibuk dengan pesta pora, dengan segala hal. Tapi Nuh, dia mendapatkan visi Tuhan. Dan waktu dia mendapat visi Tuhan, nggak mudah untuk melakukannya. Tapi karena Nuh, dia orang di zamannya, orang yang penuh dengan ketaatan, maka dia kerjakan. Bukan cuma dapat visi Tuhan, Tuhan kasih bonus buat Nuh, dia dapat hikmat Tuhan. Saudara, kira-kira gampang nggak ngumpulin satu bahtera? Di situ ada macan, ada serigala, mungkin ada beruang, dan ada hewan-hewan buas yang lain. Tapi Nuh bisa ambil berpasang-pasangan. Saya mau bilang, bukan cuma visi yang Nuh dapatkan dari Tuhan. Keuntungan Nuh ketika dia bergaul karib dan hidup dalam ketaatan. Nuh mendapat yang pertama visi Tuhan. Yang kedua, Nuh mendapat hikmat Tuhan. Yang ketiga, ada kuasa Tuhan di dalam Nuh. Saudaraku, nggak gampang untuk bisa ngumpulin hewan segitu banyak dalam satu bahtera. Hari-hari ini saudara, yang saudara dan saya butuhkan di tengah situasi COVID-19 ini, yang pertama, kita butuh visi Tuhan. Yang kedua, kita butuh hikmat Tuhan.
kita butuh hikmat Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya butuhkan kuasa Tuhan. Karena kuasa, Nuh bisa melakukan apa tepat seperti yang Tuhan mau. Banyak kita dengar instruksi Tuhan, tapi kita nggak tepat untuk melakukannya. Tapi Nuh, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia membangun keintimannya dengan Tuhan, maka Nuh bisa mendapat visi Tuhan, dan Nuh bisa mendapat hikmat dari Tuhan. Gak gampang saudara, seperti yang saya bilang, hewan-hewan buas dipanggil satu-satu untuk masuk dalam bahtera. Itu ada kuasa. Saya mau bilang, hari-hari ini yang saudara dan saya butuhkan, yaitu visi Tuhan. Visi Tuhan buat hidup kita, supaya kita melanjutkan hari ini ke depan seperti apa. Yang kedua, yang saudara dan saya butuhkan, hikmat Tuhan. Yang ketiga, ada kuasa Tuhan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh hidup bergaul karib, intim dengan Tuhan, sebagaimana Nuh. Saya hari-hari ini, saya juga belajar. Firman yang sebelum saya sampaikan pada saudara ini, saya coba hidupi. Saya percaya di tengah COVID, banyak waktu kita buat Tuhan. Tuhan izinkan saudara dan saya ada di rumah. Inilah waktu kita untuk intim dengan Tuhan. Inilah waktu di mana kita bisa berkasih-kasihan dengan Tuhan. Saudara harus benar-benar bisa menangkap isi hati Tuhan. Kalau saudara menangkap isi hati Tuhan, maka saudara akan dapatkan visi Tuhan. Saudara akan dapatkan hikmat Tuhan. Sebab situasi saat ini tidak mudah, saudara. Saya mau bilang situasi saat ini nggak mudah. Tapi kalau ketiga hal ini, buah dari keintiman yang saudara lakukan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan visi, hikmat Tuhan, dan kuasa Tuhan. Jadi mari saudaraku, pada hari ini saya rindu saudara harus melakukan dalam ketepatan. Kita buka coba sama-sama dari Kejadian 6 tetap ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Nuh melakukannya dengan ketepatan. Nuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak dari kita tahu visi Tuhan, tapi kalau visi Tuhan nggak sesuai dengan kehendak kita, sepertinya kita bilang, nggak mungkin Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, untuk Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, itu terlalu mudah. Bilang sama saya, kita katakan sama-sama. Untuk Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita, hidup saya terlalu mudah. Mari sore ini lakukan dengan tepat. Hari ini lakukan dengan tepat. Apa yang Tuhan inginkan, supaya visi Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. 3 hal ini saudaraku saya mau bagikan supaya saudara dan saya benar-benar mengerti. Di tengah situasi yang tidak mudah ini. Di zaman dulu Nuh nggak ada Alkitab. Nggak ada ke gereja. Tapi Nuh coba berpaut hatinya kepada Allah. Dan dia bergaul karib. Nuh itu keturunan dari Henoh. Tapi bukan langsung anaknya Henoh, bukan. Itu cucu-cucunya. Orang tuanya Nuh mungkin nggak taat, tapi Nuhnya taat. Saudara ingat baik, Tuhan bisa bekerja dengan orang yang siap untuk digarap Tuhan. Hari ini, kalau saudara dengar program ini, saya rindu saudara mengerti benar. Saudara buka hatimu supaya Tuhan menggarap hidupmu. Yang pertama itu, tangkap. Dari bergaul karib dengan Tuhan, Nuh bisa dapat visi besar. Tuhan gak mungkin cuma ciptakan kita seperti, ya sudah, lakukan semua, menikah, punya anak. Tidak seperti itu. Tapi ada visi Tuhan yang saudara dan saya harus dapatkan. Ada visi Tuhan yang saudara dan saya harus kerjakan. Dan kalau visi itu pasti disertai dengan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Saya rindu saudara benar-benar mengerti. Mari saudaraku, saya rindu sebagai hamba Allah, saya mau bilang, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, dan melakukan sesuai dengan ketepatan dengan Tuhan. Hari-hari ini, mari lakukan dengan ketepatan. Karena kalau saudara dan saya
melakukan dengan ketepatan, maka apa yang menjadi rancangan Tuhan secara keseluruhan dalam hidupmu pasti akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan pada hari ini berkata, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib, dia punya span waktu. Bukan sisa waktu yang dia berikan buat Tuhan, tapi waktu yang terbaik yang dia berikan untuk Tuhan. Itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Hari ini saya rindu setiap kita jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau mendengar program ini, mari kita balik sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, kalau kekristenanku mungkin selama ini aku Kristen, tapi yang aku jalani cuma rutinitas. Yang aku lakukan hanya kegiatan ritual gereja, tapi aku gak mengalami keintimanku dengan Tuhan. Mari saudaraku, firman Tuhan jelas pada hari ini. Nuh pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh pribadi yang melakukan dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya rindu sebagai hamba Allah, saya rindu setiap saudara yang mendengarkan program ini, ambil waktumu dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Di tengah situasi COVID-19 ini, aku percaya Tuhan, ada visi Tuhan yang besar. Saudara saya mesti mengerti ya, visi itu kadang-kadang sesuatu yang gak mungkin kita kerjakan. Tapi karena ada Allah di dalamnya, Dia akan membuat saudara dan saya mampu untuk mengerjakannya. Kalau visi Tuhan berikan, di dalamnya pasti ada hikmat yang Tuhan akan berikan. Kalau ada hikmat di dalamnya, tentu ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Lakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Maka saudara dan saya bukan cuma menjadi orang Kristen yang melakukan aktivitas kita seperti biasa-biasanya, tapi kita akan melihat bagaimana rancangan demi rancangan Tuhan harus tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, saya coba mau sama membagikan buat setiap kita pemirsa pada hari ini. Saudara buka coba dari apa yang membuat Nuh begitu disayang Tuhan. Tapi saya mau lihat lagi. Kalau saudara lihat nanti di cerita-cerita selanjutnya, Nuh begitu diberkati. Setelah air bah itu, Nuh tinggal Nuh dan keluarganya. Gak ada orang lagi di bumi ini. Dan Nuh menjadi pemilik tunggal atas bumi ini. Nuh menjadi pemilik tunggal atas bumi ini. Saudara bisa bayangin, orang seperti Nuh, ternyata Tuhan begitu mengasihinya. Dia punya kuasa untuk bisa menikmati di muka bumi ini. Tapi sayang, ada sesuatu kelemahan dari Nuh. Kalau saudara baca di kejadian cerita selanjutnya, Nuh mabuk. Saudara, anaknya Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yafet. Dan ceritanya singkatnya begini. Anaknya melihat seluruh aura daripada Nuh. Dan Nuh akhirnya mengutuknya. Kenapa orang dia Nuh? Karena dia mabuk. Dia begitu selesai air bah, dia tanam pohon anggur. Dan ternyata anggurnya sangat bagus sekali. Dan akhirnya Nuh mabuk. Ketika kadang-kadang kita juga sebagai orang percaya, Tuhan memberkati kita. Tapi terkadang kita lupa, kita mabuk. Kita sampai lupa siapa kita. Saya mau membagikan dua versi. Dari satu pribadi Nuh. Di mana Nuh menjadi orang pilihan Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ketika Nuh dipercaya Tuhan menjadi penguasa atas bumi ini dan dia diberkati Tuhan, kadang-kadang saudara, berkat membuat kita lupa dari Tuhan. Berkat membuat kita jauh dari Tuhan. Dan ketika Nuh mulai diberkati Tuhan berlimpah-limpah, Nuh mulai mabuk. Berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan, ketika kita diberkati dengan Tuhan, kita lupa Tuhan. Kita kadang-kadang seperti Nuh yang mabuk. Dan akhirnya kalau orang udah mabuk, nggak sadar dia. Dan tanpa sadar Nuh mengutuki anaknya. Saudaraku, sebagai hamba Allah saya mau katakan, hidup ini terlalu singkat. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di posisi mana saudara ada saat ini? Persiapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita pada hari ini, jangan kita mabuk dengan berkat Tuhan.
Jangan kita larut dengan berkat-Nya. Tapi mari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berikutnya coba kita sama-sama buka dari Lukas 18. Lukas 18. Lukas 18. Saudara boleh buka Alkitabnya di rumah, buka melalui gadgetnya juga boleh. Lukas 18. Kita akan baca sama-sama dari tentang orang buta. Ayat 35 sampai 42. Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 42. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ceritanya begini, Yesus lewat di satu kota di Yeriko. Ketika Yesus lewat, ada orang buta. Dan orang buta itu bertanya di ayat yang ke-38. Lalu ia berseru Yesus, ayat yang ke-36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Orang itu bertanya, orang buta kan nggak bisa lihat, dia bertanya, "Apa itu?" Nah, terus di ayat 38, lalu Yesus berseru, "Yesus anak Daud." Dia berseru, "Yesus anak Daud." Orang ini tadi yang di ayat 37, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret." Yesus orang Nazaret. Orang itu bilang, yang lewat Yesus orang Nazaret. Tetapi si orang buta bilang, "Yesus anak Daud." Kenapa dia bisa ngomong dia anak Daud? Yesus anak Daud. Mungkin setiap hari dia suka datang, walaupun mungkin dia dituntun orang, dia dengar pengajaran-pengajaran dari imam-imam di bait Allah. Kan Yesus juga ngajar di situ. Saya mau bilang, pengenalanmu akan Tuhan akan menentukan bagaimana karya Tuhan dalam hidupmu. Orang bilang, "Oh, itu Yesus orang Nazaret." Tapi tidak dengan orang buta itu. Dia bilang, ayat yang ke-37, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Tetapi yang ke-38, lalu ia berseru, orang buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kok dia bisa tahu Yesus anak Daud? Saudaraku, seberapa banyak kita mengenal Tuhan. Kita cuma kenal Tuhan, tapi engkau gak dalam dengan dia. Ketika orang buta ini, dia mengerti siapa yang lewat sesungguhnya. Yesus anak Daud. Hari-hari ini mungkin kau lagi berseru-seru dengan Tuhan. "Tuhan, aku punya pergumulan." Tapi saya mau bilang, siapa yang kau panggil? Apakah Yesus anak orang Nazaret? Ataukah Yesus anak Daud? Pastikan siapa yang kau panggil dalam hidupmu. Pastikan kau bangun keintimanmu dengan Tuhan, sehingga seruanmu didengar oleh Tuhan. Dan akhirnya Yesus menyembuhkannya. Berapa banyak dari kita hari-hari ini kita bilang kita orang percaya, tapi sesungguhnya kita gak kenal pribadi Yesus kita. Tapi lain dengan orang buta itu. Dia tahu betul. Orang bilang Yesus orang Nazaret, tapi tidak dengan dia. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Hari-hari ini, pastikan benar engkau mengenal Mesias yang benar. Pastikan benar engkau membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau simpulkan khotbah saya pada hari ini. Kebenaran dan iman harus selalu berjalan bersama. Yang pertama, Nuh orang biasa, tapi Nuh membangun keintiman dengan Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang dia dapat dari hubungan yang intim dengan Tuhan? Yang pertama,
Nuh dapat visi yang besar untuk membangun Bahtera. Yang kedua, Tuhan beri dia hikmat. Tuhan beri dia hikmat. Yang ketiga, Tuhan beri Nuh kuasa. Yang kedua yang kita mau belajar pada hari ini, pastikan baik-baik, engkau bukan cuma mengenal Yesus pembuat mujizat. Engkau bukan cuma mengenal Yesus yang melakukan hidupku diberkati. Tapi engkau harus kenal dia. Siapa dia Yesus buat hidup? Dia juru selamat dalam hidup kita. Pastikan engkau dan saya memiliki keintiman dengan dia. Maka saya percaya, kalau keintiman itu terbangun, sebagaimana orang buta itu. Orang boleh bilang, orang lain boleh bilang, Yesus orang Nazaret. Tapi tidak dengan dia. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari-hari ini saya rindu setiap kita. Di tengah situasi goncangan demi goncangan. Dunia gak makin baik, saudaraku. Jangan berharap kita akan hidup kembali seperti zaman yang dulu. Seperti situasi yang kemarin. Kita ada di new normal. Kehidupan, tatanan kehidupan yang baru. Yang berbeda. Persiapkan dirimu dan diriku. Persiapkan baik. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Mari persiapkan waktumu. Kenal baik. Dia Yesus, Juru Selamatmu. Dia Mesias yang sanggup menyelamatkan engkau dan saya. Kalau saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap saudara dan saya. Jadi yang pertama, saudara, orang yang intim dengan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mendapatkan visi yang besar dalam hidupnya. Di tengah visi yang besar, sepertinya gak mungkin untuk dia lakukan. Orang bilang gila tuh, bikin Bahtera di atas gunung. Tapi kalau saudara percaya visimu dari Tuhan, kerjakan itu. Yang kedua, pastikan baik-baik. Bukan cuma visi yang mengikutimu. Kalau engkau sungguh-sungguh dekat dengan dia, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatmu. Tuhan berikan engkau hikmat bagaimana untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan akan berikan engkau kuasa. Dan pastikan yang kedua, mari kenal siapa Tuhanmu. Kenali Tuhanmu baik-baik. Hari-hari ini gereja sibuk buat bagaimana gereja itu lebih megah, bagaimana gereja itu lebih kelihatannya euforia. Tapi hari-hari ini semua gedung gereja kosong. Apa yang saudara kenal dari kekristenanmu? Apa yang saudara kenal dari Yesusmu? Kenali baik Yesus, maka dia akan melakukan sesuatu dalam hidup. Saya rindu berdoa buat setiap saudara. Saudara boleh taruh Alkitabmu. Kita akan akhiri program ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di hari ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bagaimana Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana Nuh memiliki keintiman dengan Tuhan. Dari hubungan yang dia lakukan dengan Tuhan begitu intim, dia mendapat visi Tuhan. Dan dia bisa mendapat hikmat daripadamu. Dan dia mendapat otoritas, kuasa yang Tuhan berikan buat Nuh. Dan Nuh melakukan semua itu dalam ketepatan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu setiap hidup kami. Kami mau melakukan dengan ketepatan. Kami mau melakukan dengan kebenaran yang sesuai Tuhan mau dalam hidup kami. Yang kedua yang kami belajar pada hari ini, orang buta itu tidak bisa melihat. Tapi orang buta itu memiliki pengenalan yang berbeda dengan orang-orang lain. Ketika orang bilang, itu Yesus orang Nazaret, tapi tidak dengan orang buta itu. Orang buta itu berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini kalau engkau berseru, memanggil dia, Yesus kasihanilah aku. Pastikan baik-baik engkau mengenal siapa Yesus yang kau panggil. Mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sampai engkau dan saya bisa mengerti denyut dan kemauan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih buat program ini Bapak. Berkati anak-anakmu juga Pak Pendeta Ken yang telah menyediakan waktu untuk tayangan ini ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan program ini, dimanapun kami, dalam situasi apapun kami. Hari ini kami tahu Tuhan, kami harus bergaul karib dengan Tuhan.
Dan kami harus mengenal siapa Tuhan kami. Beri kami pengenalan yang dalam akan Engkau Tuhan, supaya kami benar-benar tahu Tuhan. Bukan cuma tahu kata orang, tapi kami benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami. Saya rindu berdoa buat setiap saudara. Kalau saudara gak keberatan, saudara taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan di dada, angkat kedua tanganmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami angkat kedua tangan kami. Kami tahu kami butuh Tuhan yang turun tangan dalam hidup kami. Situasi apapun dalam hidup kami, kami tahu Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup membuat sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Kami belajar tentang keintiman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kalau kami intim dengan Tuhan? Kami akan memiliki visi yang dari Tuhan. Kami akan dapat hikmat-Mu. Bahkan kami akan dapat kuasa daripadamu Bapa. Ajar kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu, jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Hamba berdoa di tengah situasi COVID-19 ini Bapa, lindungi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun pemirsa ada, mereka mendengarkan program ini, mereka menonton program ini, jamah mereka satu persatu. Mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang mengalami keterikatan, mereka yang sedang mengalami hari-hari ini mungkin situasi pekerjaan yang mengalami PHK. Tuhan Yesus buka jalan. Buat mereka kreatif, terima visi Tuhan, dan melakukannya Bapa. Kami percaya di tengah situasi masa sulit sekalipun, Tuhan sanggup pelihara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari kehidupan daripada Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nuh adalah orang yang senantiasa mendapat visi dari Tuhan. Biarlah itu menjadi rema bagi kita hari ini. Hari ini kita bawa pulang dan kita menjadi kuat dalam hidup ini. Bergaul karib terus dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Ada sesuatu yang dahsyat Tuhan terus nyatakan dalam hidup. Engkau bergumul buat rumah tanggamu, engkau bergumul buat keluargamu, engkau bergumul buat bisnismu, engkau bergumul buat pekerjaanmu. Bawa firman ini, jadikan firman ini menjadi rema dan kekuatan dalam hidupmu. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Tuhan sanggup memelihara hidupan kita. Nuh ditolong oleh Tuhan, keluarganya ditolong Tuhan, anak-anaknya, mantunya ditolong oleh Tuhan. Hal yang sama Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan menolong hidup kita, Tuhan memampukan kita. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Mengenai pengumuman-pengumuman yang ada, Bapak Ibu boleh memperoleh di slide yang kami sudah siapkan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, kami harapkan Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang kami sudah siapkan di awal dan juga nanti di layar dalam setiap khotbah yang ada. Bapak Ibu boleh memperoleh nomor rekening yang ada, baik perpuluhan maupun persembahan. Bapak Ibu boleh transfer ke situ untuk mendukung dan mensupport kami dalam ibadah-ibadah live streaming. Ya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awalnya ibadah sampai selesai. Kami sudah berada di ujung daripada ibadah ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, semua kami yang sudah terlibat dalam ibadah live streaming hari ini, semua kami yang mata yang melihat dan menonton kami berdoa buat kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka Bapa. Jama-jama dan jama bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini bergumul untuk masalah dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban yang kuat dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan memulihkan perkawinan di Kana, kami percaya Tuhan hadir dalam perkawinan setiap rumah tangga yang ada. Ketika mereka Tuhan menjumpai dalam rumah tangga ada kasih yang tawar, Tuhan pulihkan itu kembali sehingga mereka boleh suami istri saling mengasihi, saling menopang satu yang lain. Bahkan kami berdoa juga buat teman-teman, rekan-rekan, sahabat jemaat Tuhan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau mengalami pekerjaan yang
pelik saat ini. Kami berdoa buat mereka Tuhan, tolong Bapa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan biarlah buka jalan bagi mereka kembali. Ada lowongan-lowongan pekerjaan, ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan sehingga mereka boleh kembali bekerja dan nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan mereka. Usaha anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pelik juga Tuhan, tolong Bapa, campur tangan dalam usaha mereka sehingga usaha mereka boleh berjalan kembali dengan normal. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu, tangan-Mu tidak pernah capek untuk mengangkat kami, menolong kami, menopang kami, sehingga kami akan bangkit, kami akan keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Kami terus berharap dan terus meminta dan berdoa, Tuhan penolong kami, penebus kami, hidup sanggup memulihkan kami. Hamba berdoa Bapa, berkati pemerintahan pusat sampai kepada daerah, berkati semua rekan-rekan yang ada yang terlibat dalam pemerintahannya, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang Tuhan utus di pemerintahannya, Tuhan berkati kami semua, diberkati hari ini. Urapi kami semua senantiasa Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami satu hati berdoa buat pasien-pasien COVID yang ada, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat dokter yang ada, Tuhan ada juga, Tuhan mampukan sehingga mereka boleh tangani penyakit ini dapat berjalan dengan baik. Semua kami terlindungi dari COVID-19 ini Bapa. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, melingkupi kami, merupupi usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bisnis kami. Semua kami diliputi oleh hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Bahkan kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan berkati bangsa pilihan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi hari ini. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan harapan, mereka beri dengan cinta, mereka beri dengan kasih kepadamu. Tuhan memberkati kehidupan mereka, tangan memberi. Tuhan berkati Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami, live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Amin.